Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul burhan. Allahumma sholli wa sallim ala rasulika karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat demi salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah seseorang yang mau mempelajari Al-Quran dan mengajarinya kembali kepada orang lain. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah sholat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang mulia ini, sambil kembali kita niat i'tikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tafsir kita dengan kitab Tafsir Al-Quranil Azim karya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insya Allah pada kesempatan malam ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan tafsir surat Al-Baqarah dari ayat 155 sampai pada ayat 157, di mana dalam ketiga ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walanabluwannakum bisyai'in, sungguh kami akan menguji kalian wahai manusia dengan sesuatu minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat, dengan sedikit kekurangan daripada harta benda, rasa lapar, kurangnya kepemilikan kepada harta benda, atau yang pertama rasa takut, rasa lapar, kurangnya harta benda, jiwa, buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka yang sabar dalam definisinya Allah? Alladzina idza asabathum musibah, mereka yang saat tertimpa musibah mengucapkan kalimat istirja.
qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu kalimat sesungguhnya kami ini miliknya Allah dan sesungguhnya kami juga akan kembali kepada Allah. Itu yang disebut dengan kalimatul istirja, sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Jadi Bapak Ibu, syukur alhamdulillah syariat kita punya banyak sekali ucapan-ucapan yang kita ucapkan yang berbeda-beda dari satu keadaan dengan keadaan yang lain. Saat kita menerima rezeki, mendapatkan nikmat anugerah dari Allah, Allah Subhanahu wa taala meminta kita mengucapkan tahmid, alhamdulillah. Begitu juga saat kita melihat sesuatu yang mengagumkan, yang bahkan tidak punya kemampuan kita manusia untuk melakukan tersebut, kita disunnahkan mengucapkan tasbih subhanallah. Begitu juga Bapak Ibu saat melihat suatu peristiwa di luar kuasa kita mengatur peristiwa tersebut, maka kita disunnahkan mengucapkan kalimat hauqalah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Saat kita terkena musibah, disunnahkan bagi kita untuk mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu juga Bapak Ibu saat kita buat dosa kecil, cukup kita mengucapkan istighfar, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Saat kita ingin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka kalimat yang kita ucapkan Allahu Akbar. Dan ini tidak ada Bapak Ibu di dalam ajaran agama apapun selain agama kita Islam. Misalnya orang-orang Kristen, mohon maaf, ucapan yang hanya ada di dalam kalimat mereka haleluya. Dapat nikmat haleluya, menyapa orang lain haleluya juga. Kita dalam menyapa orang lain pun ada tahiyat khusus yang berbeda dengan ucapan-ucapan di dalam agama yang lain, yaitu taslim, mengucapkan kalimat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Bapak Ibu, ajaran agama kita itu memang way of life. Aturan hidup kita ada pada ajaran agama. Sedetail apapun setiap kejadian, pasti Bapak Ibu ada referensinya, ada aturannya di dalam agama. Saat mendapat nikmat, apa sikap, apa ucapan yang harus kita ucapkan, ada itu aturannya dalam agama. Saat dapat musibah, kalimat apa yang kita ucapkan, ada juga. Kita hari ini belajar di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenalkan kalimatul istirja, yaitu orang yang saat ditimpa musibah mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka inilah yang selalu mendapatkan salawat dari Rabb-nya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama termasuk Imam Ibnu Katsir memaknai kata salawat dari Allah kepada kita dalam ayat ini, ay barakatullahi alaihim. Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan keberkahan hidup dalam kehidupan mereka yang sabar menghadapi musibah yang diberi sama Allah. Bukan hanya keberkahan, warahmah, dan juga cipratan rahmat diberikan. Wa ulaika humul muhtadun, dan inilah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi Bapak Ibu, minimal kalau kita dengar musibah, apakah itu musibah terjadi pada diri kita sendiri atau pada orang lain, Bapak Ibu mengucapkan kalimatul istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, janji Allah dapat 3 hal tadi. Yang pertama, salawatum mir rabbihim, mendapatkan keberkahan hidup dari Allah, wa rahmah, cipratan rahmat, wa ulaika humul muhtadun, dan kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu 3 hal yang dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an bagi orang yang sabar dalam menghadapi musibah. Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam sunnah Rasulullah SAW menyebutkan juga janji lain dari Allah. Nah, ini penambah, karena memang fungsinya sunnah Bapak Ibu al-mubayyin lima fihi minal Qur'an. Fungsi daripada sunnahnya Rasulullah salah satunya adalah penjelas, pelengkap apa yang belum disampaikan di dalam Al-Quran. Itu fungsinya sunnah Rasulullah. Jadi tidak ada yang harus dibenturkan antara keterangan Allah di dalam Al-Quran dengan keterangan yang juga kita temukan di dalam hadis Rasulullah. Dia sifatnya komplementari terhadap pernyataan-pernyataan yang telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada malam ini insya Allah kita baca sebuah riwayat yang dikutipkan kepada kita oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya, dan riwayat ini juga ada di dalam musnadnya Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Imam Ibnu Katsir selanjutnya, haddatsana Yunus haddatsana Laisun yakni Ibnu Sa'din an Yazid bin Abdullah bin Usamah bin Hadi an Amru bin Abi Amru anil Mutallabi an Ummi Salamata qalat atani Abu Salamata yauman. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Nabi yang bernama Ummu Salamah, seorang sahabiat yang kelak menjadi istrinya Rasulullah, Ummul Mukminin. Jadi Ummu Salamah ini Bapak Ibu, setelah wafat suaminya yang pertama yang disebut dengan Abu Salamah, kelak dia dinikahi oleh Rasulullah SAW. Nah, ini menarik, ada satu peristiwa sebelum itu terjadi. Sebelum pernikahan Ummu Salamah dengan Rasulullah SAW, Ummu Salamah menceritakan kepada kita satu peristiwa. Atani Abu Salamah yauman, pada suatu hari suaminya yang bernama Abu Salamah mendatangi dirinya min indi Rasulillah SAW. Sekembalinya beliau dari majelis taklimnya Rasulullah. Abu Salamah menghadiri pengajiannya Rasulullah, pulang beliau menyampaikan apa yang ia dengar dari Rasulullah kepada Ummu Salamah, istrinya Abu Salamah. Faqala laqad sami'tu mir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaulan sarartu bihi. Pada hari ini aku sudah mendengar satu ucapan dari Rasulullah SAW yang membuat diriku bahagia. Ya, faqala, maka beliau pun menceritakan apa itu ucapan dari Rasulullah yang membuat hidupnya beliau pada hari itu bahagia. Kata Nabi Muhammad, la yusibu ahadan minal muslimina musibatan fayastarji inda musibatihi summa yaqulu Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Tidak ada lagi sama diriku. Kenapa? Usianya sebaya-baya Nabi lah. Walakinni imra'atun fi ghairatin syadidatin. Bahkan saya akan merepotkan dirimu nanti, karena saya itu
perempuan pencemburu berat. Ghairatun syadidatun. Itu maknanya seorang perempuan pencemburu berat. Kan repot Bapak Ibu. Laki-laki itu paling repot kalau punya istri itu cemburu buta. Itu repot betul itu Pak. Kemana-mana harus setor muka. Telepon. Itu berat jadi urusan itu. Ya, apalagi Rasulullah tokoh publik, ya, mengayomi siapapun. Datang sahabiat kadang-kadang Mbak, nah itulah Nabi. Ada itu dalam cerita hadis, Nabi Muhammad pernah kedatangan anak gadis. Dalam syariat kan boleh itu. Wamra'atun, itu dalam surat Ahzab, Bapak Ibu boleh buka. Wamra'atun mu'minatun iwahabat nafsaha lin nabi khalisatan laka min dunil mu'minin. Boleh seorang perempuan mukminah menghibahkan dirinya untuk dinikahi sama Rasulullah tanpa pakai mahar, boleh itu Pak. Boleh. Nabi sering itu, lagi ceramah, lagi khutbah, lagi pengajian, tiba-tiba datang sahabiat nyelonong dari belakang ke depan majelisnya Rasulullah. Ya Rasulullah, nikahilah saya. Ya, untung bukan bapak-bapak ini jadi nabi, bahaya betul. Ya kan? Aduh, bahaya betul itu. Rasulullah seperti itu, Pak. Bahkan mohon maaf, dalam riwayat Pak Hasan Hussein itu, cucu Nabi itu punya istri sampai 300 orang. Bukan beliau doyan kawin, bukan Pak. Orang datang, kasih anaknya, ini tolonglah nikah, pokoknya sehari aja boleh gitu. Setelah itu diceraikan balik. Sampai digituin. Maka Bapak Ibu, Imam Hasan Hussein itu istrinya ratusan, gara-gara seperti itu. Datang masyarakat nawari, tolong nikahilah anak gadis saya. Nggak apa-apa, saya nggak minta apa-apa. Nah, sebulan aja boleh. Yang penting setelah itu punya keturunannya Rasulullah. Sampai seperti itu Bapak Ibu. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kata Ummu Salamah kemudian, fa akhafu antara minni syai'an yu'adzibuni Allahu bih. Saya khawatir kalau sikap saya yang maha pencemburu itu nanti akan membuat Allah Subhanahu wa taala murka gara-gara merepotkan Rasulullah, maka nanti saya akan diazab sama Allah. Bapak Ibu, kalau buat Nabi Muhammad nggak senang, konsekuensinya kan ganggu langit itu, ganggu Allah itu Bapak Ibu. Nah, beliau khawatir kalau nggak sanggup nahan rasa cemburu yang buta itu, maka nanti akan membuat Rasulullah susah. Kalau Rasulullah susah, yang murka itu Allah Subhanahu wa taala. Wa ana imra'atun qad dakhaltu fi sinni, dan saya juga seorang perempuan yang usianya sudah senja. Sudah hampir 60-an tahun ya. Wa ana zatu iyalin, dan saya punya banyak anak, punya banyak keluarga. Itu juga kan ngerepotkan Bapak Ibu. Nikah sama janda itu kan ngerepotkannya apa? Bawa borongan anak, apalagi anaknya rame 11 misalnya. Repot itu ya. Jadi Ummu Salamah Bapak Ibu bukannya nolak, tapi ingin menceritakan keadaan beliau apa adanya ya. Nah, siapa sih perempuan yang gak senang kalau sudah janda masih dinikahi sama Rasulullah ya kan? Nah, maka dijawablah satu persatu keluhannya atau apa penolakan halusnya Ummu Salamah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ma dzakarti minal ghirati fasaufa yuzhibuhallahu azza wa jalla. Adapun yang engkau sebutkan tadi yang pertama, engkau itu wanita pencemburu berat. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat rasa cemburu dari dirimu. Ya. Cemburu itu penting, Pak. Nah, bukan, jangan salah gitu ya. Cemburu itu sangat penting. Bahkan Rasulullah menyebut seorang suami yang gak cemburu, istrinya ngomong atau diajak boncengan sama laki-laki lain, itu namanya dayus. Dayus itu dosa besar. Bahaya betul seorang suami membiarkan istrinya pergi ke sana, pergi kemari, gak ada gelisah, gak ngelapor, gak telepon, gak ada WA, itu bahaya itu. Gak boleh dalam rumah tangga. Begitu juga sebaliknya. Istri itu ya harus juga cemburu sama suaminya. Kalau dia nggak punya rasa cemburu, dayus juga itu namanya, bahaya itu. Nah, tapi cemburu buta ini nggak benar. Ya, kalau sudah cemburu tanpa ada alasan, pokoknya salah semua. Apa yang dikatakan sama suaminya itu yang nggak benar. Maka Rasulullah
Berkata di sini, adapun kamu yang punya sifat pencemburu buta itu, moga-moga Allah Subhanahu wa taala setelah menikah denganku akan mengangkat penyakit itu semua. Wa amma ma dzakarti minas sinni. Nah, adapun yang kau sebutkan kedua, usiamu juga sudah mau senja sama seperti diriku. Faqad asabani mislul ladzi asabaki. Saya kan lebih kurang sama dengan kamu. Usia kita dekat-dekatan lah. Nah, maka dalam riwayat usia Ummu Salamah ini dekat-dekat Bapak Ibu sama usianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ngomong seperti itu. Faqad asobani mislul ladzi asobaki. Usia kita ini dekat-dekat, tidak jauh beda. Nah, itu jawaban kedua Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa amma ma dzakarti minal iyali. Adapun yang engkau sebut yang ketiga, engkau ini punya banyak anak, keluarganya besar. Fa inna ma iyaluki iyali. Kelak setelah menikah, anak-anakmu semua menjadi anak-anakku. Ya, kita kan nggak boleh lagi, Pak, ya. Kalau sudah menikahi ibu, ya, anak itu nggak boleh lagi menikahi kita, kan sudah menjadi mahram itu. Ya, kalau sudah menikah, bahkan dalam mazhab Syafi'i bukan, mohon maaf, bukan hubungan badan, ya, tapi semata-mata akad. Ya, dalam mazhab Syafi'i, kalau sudah akad, walaupun kemudian cerai, anak bawaan istri kita itu, itu tidak boleh lagi dinikahi. Tapi dalam mazhab jumhur tidak memada dengan akad, harus kemudian berhubungan badan, itu ya. Nah, itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qalat. Maka kemudian Ummu Salamah pun menjawab apa yang dijelaskan sama Rasulullah. Faqad sallamtu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun menerima apapun yang diucapkan sama Nabi. Fatazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya Rasulullah pun menikahi Ummu Salamah. Faqalat Ummu Salamah, maka Ummu Salamah pun setelah dinikahi oleh Rasulullah, beliau berkata, Abadaniyallahu bi abi salamata khairan minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah pada hari ini telah mengganti Abu Salamah dengan laki-laki yang lebih baik dari dirinya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, itu barokahnya doa tadi, Allahumma jurni fi musibati wa khlufli khairan minha. Moga-moga Bapak Ibu kita sudah dapat 5 ya. Fadilah daripada musibah. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan baca sekitar 2 atau 3 lagi dari fadilah musibah itu, sehingga ya wajar Allah Subhanahu wa taala memberikan janji yang sangat banyak kepada orang yang tertimpa musibah. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan malam ini bermanfaat kepada kita semua. Semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama saat kita terkena musibah. Sekecil apapun musibah itu Bapak Ibu tetap namanya musibah. Nah, kalau kita kena ditipu orang misalnya, atau kesenggol sama orang, atau kita dimaki-maki sama orang di hadapan orang ramai, itu kan musibah juga Pak. Dimaki-maki sama orang di hadapan orang ramai, ya itu Bapak Ibu nggak usah balas maki. Nah, nggak usahlah dibalas maki. Udah, ya Allah hari ini kehormatan saya sudah diinjak-injak sama orang ini. Baca aja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Berarti kehormatan yang selama ini Allah beri sudah diambil balik. Sudah kena maki di hadapan orang, Pak. Sekarang kan lagi ngetren maki-maki orang, Pak, di hadapan orang ramai, lagi ngetren. Tapi nggak usah ditiru, itu sunnah iblis, bukan sunnahnya Rasulullah itu ya. Nah, udah ucapkan aja innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Udah baca doa Allahumma jurni fi musibati. Moga-moga setelah itu Allah beri kehormatan, kemuliaan yang lebih daripada yang telah Allah Subhanahu wa taala beri sebelumnya. Semoga ada manfaatnya. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallahi wa karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.